DPR RI, semangat parlemen modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan ini. Apa kabar Sobat Unggul? Kali ini kita bakal membahas isu-isu yang lagi hits di era tahun ini lah. Kira-kira apa tuh topik hari ini? Hari ini topiknya adalah kemiskinan ekstrim. Dari sini kita juga mendapatkan narasumber yang tunggu-tunggu lah sama kalian semua. Ini seorang anggota Dewan Parlemen Remaja, yaitu Kak Rifaldi. Kak Rifaldi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gansar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, berpuasa betul. Kak Rifaldi, untuk bisa dijelaskan definisi kemiskinan ekstrem itu kayak gimana sih? Oh baik, jadi mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan isu, akan kita bahas dulu nih tentang Parlemen Remaja itu apa gitu. Mungkin kan banyak audiens penonton yang belum tahu nih gitu, Parlemen Remaja itu apa. Jadi Parlemen Remaja itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada bulan September. Biasanya dilakukan pada bulan September dan ini dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional. Nah, kebetulan saya kemarin menjadi representasi daripada daerah pemilihan Jawa Timur 8. Jadi Parlemen Remaja ini kita sebagai seorang siswa SMA itu akan menduduki kursi-kursi di DPR RI yang itu akan menjadi simulasi. Jadi gampangannya itu kita ini merasakan gimana sih 5 hari menjadi seorang anggota DPR RI. Jadi kemarin waktu bulan September saya berangkat ke Bogor, ke Jakarta. Yang pertama di Bogor itu saya di Wisma DPR RI. Jadi di situ kita mulai diberikan pembekalan tentang materi. Kebetulan yang kami bahas kemarin adalah tentang KUHP. Karena KUHP ini kan beberapa tahun belakangan ini banyak kontroversi ya tentang KUHP. Nah, setelah itu kita berangkat ke Senayan dan saya menduduki kursi yang ada di ruang paripurna, kursi di ruang sapat rapat yang dimana ruang-ruangan itu dari sini banyak undang-undang di negara ini telah dilahirkan. Nah, dari situ juga kita dibagi menjadi beberapa fraksi dan dibagi menjadi beberapa peran. Nah, kebetulan saya kemarin menjabat sebagai ketua fraksi. Nah, ketua fraksi yang terbesar. Jadi fraksi-fraksi di DPR RI yang jumlahnya ada 9 dan memang pada aslinya di DPR RI yang asli di pusat itu memang ada 9 fraksi. Nah, ini memang salah satu kesempatan yang menguntungkan saya karena bisa mendapatkan langsung edukasi dan wawasan tentang keparlemenan, politik dan juga pemerintahan langsung dari DPR RI. Oke, mungkin itu wawasan anggota Dewan Keparlemenan. Mungkin kalau bisa kakak jelaskan nih, dari kan kakak kan anggota Dewan Parlemen Remaja ya, definisi tentang topik kita nih, isu-isu tentang kemiskinan ekstrim. Buat kata bisa. Kalau kita membahas tentang kemiskinan ekstrim ya, kata yang pertama muncul kan adalah kemiskinan. Jadi memang kemiskinan ini mungkin sudah sangat familiar lah di pendengar kita mungkin dari perbincangan sehari-hari. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang paling utama di negara Indonesia ini. Karena kenapa kemiskinan ini bisa terjadi? Karena pekerjaan ini kan hasil penghasilan. Nah, dari penghasilan ini itu ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan utama ataupun kebutuhan yang tambahan. Nah, jadi kemiskinan ini memang salah satu isu yang penting untuk dibahas dan perlu diberikan urgensi yang lebih karena ini menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat juga. Nah, namun kita masuk ke dalam kemiskinan ekstrim ini apa gitu? Jadi kemiskinan ekstrim itu ketika ada seseorang yang penghasilannya satu hari itu tidak lebih dari 10.000. Jadi dia satu hari itu tidak lebih dari 10.000 dan jika dikalkulasikan satu bulannya itu hanya kurang lebih 300.000. Nah, tentu hal ini sangat miris ya bagi kita gitu. Pemerintah di samping ketika saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, pemerataan, menghilangkan kata-kata sentral Jawa ya, dalam artian tidak pemerintah berusaha untuk menghilangkan statement dari orang-orang yang mengatakan bahwa pemerintahan, pembangunan, pemerataan semuanya hanya di Jawa. Namun sekarang sudah dilakukan pembangunan di IKN contohnya. Ini adalah salah satu bukti pemerintah pemerataan nasional. Tapi di balik semua itu, di balik pembangunan pemerataan sosial nasional tersebut, ternyata masih banyak kemiskinan ekstrim yang terjadi. Nah, bahkan pada 2 tahun terakhir tren ini menjadi naik seperti itu. Nah, hal ini yang perlu kita soroti sebenarnya. Karena
ini menyangkut kesejahteraan sosial juga dan menyangkut masa depan Indonesia juga gitu. Karena masyarakat jika tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dia tidak akan bisa untuk melakukan kegiatan yang lain-lainnya untuk bisa membangun negara ini lebih maju lagi. Dalam artian ketika mereka memenuhi kebutuhan diri sendiri saja tidak bisa, apalagi ketika ingin membangun sebuah negara. Untuk mungkin untuk kemiskinan ekstrim itu seperti itu. Kira-kira sangat dampaknya sangat banget ya. Betul. Sangat disayangkan. Menurut Rifaldi nih, dampak dari kehidupan sehari-hari dengan kemiskinan ekstrim tuh dampaknya gimana sih? Kalau untuk dampaknya ya mungkin kemiskinan ekstrim saya pikir tidak jauh berbeda dengan kemiskinan biasa. Mungkin tidak layaknya rumah dan juga sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, kriminalitas tinggi tentunya, karena ketika seorang tidak memiliki penghasilan yang cukup, dalam arti tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka akan timbul rasa di dalam jiwanya, maksudnya dia akan melakukan namanya pencurian gitu, bisa memenuhi kan, seperti itu. Dan tentunya ini perbuatan yang melanggar hukum seperti itu. Nah, jadi memang dampaknya sangat negatif, sangat banyak dampak negatif daripada kemiskinan ekstrim ini. Bisa kita lihat banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang mungkin hari ini yang seharusnya mereka duduk di bangku sekolah seperti kita, ternyata harus mencari uang di jalanan. Mungkin mereka harus bisa mikir, bukan yang mereka pikirkan adalah bukan bagaimana cara bisa belajar untuk hari ini, tapi bagaimana cara saya untuk makan hari ini. Karena makan aja nggak bisa. Bagaimana apalagi untuk memenuhi kebutuhan yang seperti sekolah. Nah, ini juga yang nantinya akan berdampak panjang ke masa depan Indonesia jika kemiskinan ini terus berlanjut. Maka dari itu, kenapa saya tadi bilang di awal, ini merupakan salah satu isu yang perlu disorot secara penting seperti itu pemerintah. Makanya dampaknya sangat berbahaya ya, apalagi kayak remaja kita udah kayak dia sekolah tapi dia malah memikirkan suatu seharusnya dia pikirkan supaya dia bisa makan di hari ini ya. Bilang fals nggak sih? Gimana tuh? Kecil itu. Nah, makanya ini perlu kita kurangi lah angka kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kira-kira saya mau tanya lagi nih, ada faktor yang memperburuk, apa sih faktor yang memperburuk kemiskinan ekstrim? Faktornya ya mungkin jika kita membahas faktornya itu ada mungkin di lapangan pekerjaan. Kenapa saya sebut lapangan pekerjaan? Karena ketika orang-orang di Indonesia, masyarakat ini bekerja di lapangan kerja yang mungkin memang tidak sesuai gitu. Jadi dengan penghasilan yang dihasilkan dan juga dengan kebutuhannya itu tidak sesuai gitu. Misalkan katakanlah dia 1 bulan harus memiliki uang 10 juta, tapi gajinya hanya 5 juta. Nah, di sini kan kekurangan uang, akhirnya belum lagi dengan tagihan-tagihan lain yang tidak terduga. Nah, akhirnya di sini muncul angka kemiskinan. Seperti itu. Jadi faktornya mungkin bisa kita atasi dengan kita cek lagi lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi nanti supaya kita pastikan semua orang yang bekerja, semua penghasilan itu memang bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi supaya tidak ada kemiskinan lagi. Jadi ini betul-betul harus kita perhatikan. Kira-kira nih ya dari kakak nih seorang anggota remaja, apa sih yang yang harus mengatasi kira-kira yang harus diatasi mengatasi masalah kemiskinan ekstrim dan upaya-upaya pemerintah apa yang sudah dilakukan pemerintah itu kayaknya. Baik, jadi untuk di periode yang sekarang Presiden Jokowi itu dalam APBN itu sudah merancang dana sebesar kurang lebih 500 triliun. Sebesar 500 triliun yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan. Sebesar 500 triliun ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat berupa bantuan sosial, bansos. Jadi nanti yang akan diutamakan di daerah 3T, daerah di timur. Jadi memang untuk menghabisi angka kemiskinan ekstrim, mengurangi angka kemiskinan ekstrim itu dengan menggunakan bansos nilai 500 triliun ini. Jadi bansos ini nanti diharapkan untuk bisa didistribusikan dan disalurkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan penerimanya yang memang benar-benar membutuhkan bansos tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dari penghasilannya itu tidak bisa terpenuhi. Jadi bisa dipenuhi dengan bansos. Ini adalah salah satu bukti nyata pemerintah untuk bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia. Seperti ada juga program dari Kementerian Sosial, itu program Keluarga Harapan, dan juga bantuan subsidi energi.
Seperti itu. Jadi sejauh ini memang kami dari pemerintah itu sudah berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim tersebut. Banyak ya Ya. upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih Kak Rifaldi Sama-sama Gansa. waktunya dan Ya. wawasannya ya Kak Rifaldi ya. Yaudah itu saja dari kami teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.